Ubaidillah, putranya Sayyid Ahmad bin Isa. Katanya tidak ada data. Loh, kok bisa gak ada data? Wong itu ijma ulama dan ijma ahli nasab. Kalau Ubaidillah itu anaknya Ahmad. Yang diminta oleh kelompok ini kitab sezaman. Kitab sezaman, teori penetapan nasab itu bukan cuma kitab sezaman. Sama dengan dalil hukum. Dalil hukum itu kan ada 4 hukum fikih: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau misalnya ada hukum, dicari dalilnya di Al-Quran nggak ada. Memang hukum ini haram, di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma nggak ada, lalu di qiyas ada. Kan diterima hasil qiyasin. Kalau ada salah satu dalil, misalnya qiyas menyimpulkan ini haram, maka nggak perlu menggugat lagi mana dalil Qur'annya. Loh, wong ini memang qiyas dalilnya, kok menuntut Al-Quran? Sama dengan ini, penetapan nasab. Penetapan nasab apa harus ada kitab sezaman? Kitab sezaman bisa menjadi bukti nasab itu memang isbat tetap. Tetapi bukan satu-satunya kitab sezaman. Apalagi kitab sezaman ini belakangan oleh ulama diakui sebagai bukti. Kalau masa dulu bukan kitab sezaman. Dulu itu dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, itu istifadhah, syuhrah dan istifadhah. Artinya populer dan informasinya ramai. Kalau ini anaknya ini. Masalah Ubaidillah anaknya Ahmad, penduduk Yaman ini sepakat kalau Ubaidillah ini memang anaknya. Dari suku-suku lain di Yaman gak ada yang menyaksikan dan yang tahu mereka kalau Ubaidillah memang anaknya Ahmad. Jadi yang mengakui bahwa Sayyid Ubaidillah ini anaknya Ahmad penduduk Yaman, orang-orang yang ada di situ. Loh, kalau penduduk negeri lain yang memang nggak tahu. Dan itu cukup di dalam penetapan nasab, itu cukup. Coba ya, saya terangkan teori penetapan nasab. Bahwa Rasulullah SAW itu sederhana sebenarnya menerima nasab orang. Ini hadisnya sahih. Ada suami istri orang Arab sama-sama putih kulitnya. Suaminya putih, istrinya putih. Lalu menikah. Setelah lahir anaknya hitam. Akhirnya apa? Suaminya ini lapor sama Rasulullah. Rasulullah, anak saya kok hitam ya? Istri saya melahirkan anak agak hitam. Saya putih, istri saya putih. Gimana itu? Maksudnya gimana? Mungkin bukan anaknya dia gitulah. Nggak terima. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah diberi tamsil, ditanya, kamu punya onta, punya Rasulullah. Warnanya apa? Abu-abu. Ada yang warna agak merah, ada katanya. Lo kok bisa? Wong yang lain abu-abu, kok itu bisa berwarna merah? Ya mungkin agennya di atasnya ada yang merah. Lalu kata Rasulullah, ya barangkali agennya kamu di atas ada yang hitam. Nurun sama anak kamu. Nah ini artinya kan sederhana kan. Rasulullah gak nyuruh tes DNA. Rasulullah gak nyuruh meneliti jangan-jangan istri kamu pernah janjian sama laki-laki lain. Ya, ya sudah, barangkali ini memang agen leluhur kamu ada yang hitam. Ini kan sederhana sebenarnya. Ini contoh. Dan yang kedua, at-ta'nu fil ansab, kata Nabi, termasuk perbuatan kufar adalah menyerang nasab orang lain. Kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya Taisir, Al-Imam Munawi mengatakan maksudnya apa? Adalah al-qadah fi fi nasabin thabata bi dhahiri syara'. Ya, nasab yang secara zahiru syariat udah sah, menurut ulama udah sah, menurut ilmu fikih udah sah, secara zahiru syariat emang dia anaknya dia keturunannya dia, secara zahiru syariat udah selesai, itu udah final. Tahu-tahu dibilang oh bukan, dita'an. Itu kata Nabi, ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk amalnya kufar. Bahkan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir ngasih contoh. Ya misalkan ada orang keturunannya fulan, udah sepakat tuh ulama-ulama semuanya menyatakan iya. Tahu-tahu ada orang datang menyatakan oh itu bukan. Apa kata Rasulullah? Ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk min amalil kufar, min khisalil kufar. Nah, makanya belakangan ini lagi rame, ada satu orang
Ya, saya sebutlah nasabnya Ba'alawi, sada ala para habaib. Ya, ada orang yang rame gembar-gembor. Ya, saya bicara ini bukan untuk bela diri, lah. Buat apa saudara? Kita para sada ala Ba'alawi nggak butuh pengakuan dari dia. Karena pengakuan itu datangnya udah dari para ulama-ulama besar. Semenjak ratusan tahun yang lalu udah selesai, saudara. Tapi kita kesian kalau sampai ini dilempar ke orang awam yang nggak ngerti ikut-ikutan, akhirnya jatuh dalam dosa at-ta'nu fil ansab. Na'udzubillah min dalik, saudara. Itu nasab secara zahiru syariah. Dari dulu udah diakui oleh para ulama. Al-Imamul Janadi udah ngakui, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal ngakui, Al-Yafi'i ngakui, saudara. Kemudian Al-Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqtul Fakhir ngakui, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Al-Khatib Abdurrahman Al-Khatib ngakui, saudara. Kemudian juga Al-Imam As-Sakhawi, ulama-ulama besar, Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Syarqawi, Al-Imam Bakri Syata pengarang I'anatul Talibin, Murtada Az-Zabidi pengarang syarah daripada Ihya Ulumuddin, juga Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajrid Sharih Mukhtasar Sahih Bukhari. Saya ngumpulkan Pak Bu, itu pengakuan tentang nasab Ba'alawi atau pengakuan terhadap status mereka sebagai sadah, sebagai asyraf, sebagai husaini. Itu saya ngumpulkan nggak kurang dari 100 referensi dari luar Ba'alawi. Itu ulama-ulama besar dari dulu, saudara, nggak ada masalah. Tahu-tahu setelah 1000 tahun Ba'alawi, saudara, datang ada satu orang mengaku apa? Oh, ini Ubaidillah bukan anaknya Ahmad, berarti Ba'alawi bukan cucunya Nabi, saudara. Di sini dia bilang anaknya Ubaid ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Begitu ceritanya. Itu dari ilmu nasab, ilmu sejarah. Ilmu sejarah, kitab sejarah ditulis sejak abad ketiga Hijriah. Abad kedua, Nasabu Quraisy, Tarikh Baghdad. Kemudian di sekitar Yaman itu ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ada Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Musallam Al-Lahaji, ada kitab Mir'atul Jinan. Semuanya tidak mencatat keluarga Ba'alawi Abdurrahman Segaf sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baru ada setelah abad 9. Kalau dari abad 9 sampai sekarang 170 kitab pun ada. Tetapi dalam kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bi kasratil masadiri idza kana asluha min marji'in wahidin. Tidak dijadikan hujjah kitab-kitab yang banyak itu apabila kembalinya kepada satu referensi, Al-Burqatul Musyiqah. Jadi banyaknya kitab kemudian yang menyebutkan itu tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa nasab mereka sahih, tidak bisa, apalagi bukan kitab nasab. Sedangkan tidak ada kitab nasab di abad 9 sampai bawah yang mencatat nama mereka. Yang ada itu kitab Tuhfatut Talib di abad 10. Kitab Tuhfatut Talib baru mencatat nama Alwi, Sohib Mirbat, Khali Qasam, Mupaki Muqaddam, baru dicatat di abad 10 kitab nasabnya. Kalau bukan kitab nasab, Al-Burqatul Musyiqah itu kitab tasawuf, itu di abad ke-9 Hijriah. Makanya Kiai Nur Ihya itu kereng juga. Kereng itu artinya pelit. Dia itu mengatakan putusnya 651 tahun. Kenapa? Karena kitab nasab yang pertama mengatakan itu ada di 966 Hijriah, kitab Tuhfatut Talib. Dihitung dari 345 Hijriah sampai ke 996 itu 651 tahun. Kalau saya orangnya loman, orangnya baik, enggak kereng kayak Kiai Alwi, enggak kereng kayak Kiai Nur Ihya. Kalau saya memadukan antara ilmu sejarah dan ilmu nasab, menurut ilmu nasab 651, menurut ilmu sejarah 550 tak. Saya ngambilnya yang kecil, putus 550 tahun. Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Karena ajaran Wali Songo
penuh kasih sayang. Kasihan, terlalu panjang nanti makin sedih kan. Begini aja udah marahnya luar biasa. Ini kita ngomongin putus 550 tahun aja marahnya beneran, apalagi kita ngomong putusnya 650 tahun. Ketiga, dari ilmu DNA. Ini putus dari ilmu DNA. Bagaimana? Karena di dalam kitab Nasab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, karya daripada Syekh An-Nasabah Khalil bin Ibrahim Ad-Duailimi, itu sudah dikatakan haplogrupnya orang Arab itu J1. Lihat kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, sudah ada di sana, Pak. Orang Arab, turunan-turunan Quraisy semuanya J1 kalau tes DNA. Kalau bukan J1, itu bukan orang Arab. Nah, bagaimana dia itu bisa menjadi keturunan Nabi kalau orang Arab aja bukan? Jadi masa depan nih, Pak, hasil tes DNA kayak Ba'lawi ini nggak mungkin lagi dibahas dalam ilmu nasab dan ilmu sejarah tentang dia valid ataukah tidak. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1, oke, masuk dalam penelitian. Kenapa? Karena sudah ketahuan orang Arab, garis lurus laki-lakinya. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi, G, golep. Kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Kenapa? Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Kita ini punya kakek bersama. Saya Ki Alawi mengaku sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati, pakai mengaku. Itu bisa dibuktikan nanti dari tes DNA. Tuh bagus, mau tes DNA, saya tes DNA, ini tes DNA. Nanti kakek bersamanya ada nggak di 400 tahun? Kalau kakek bersamanya ada di 400 tahun, sah mengaku keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin dan kita hari ini itu jaraknya 400 tahun atau 500 ya, 500 tahun. Kalau misalnya pas tes DNA Abdi ya Jengki Alawi, pas di tes DNA kakek bersamanya 50.000 tahun, nggak mungkin ini keturunan daripada kami ini. Salah satunya pasti ada yang salah dari keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Sultan Hasanuddin ada kakek bersama yaitu 500 tahun. Itu cara bekerja ilmu DNA. Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, nggak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Daripada masa depan malu, lebih baik sekarang mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami, silahkan dah. Udah begitu aja udah. Karena kalau enggak begitu, semakin dia itu saya mau kemana nggak boleh, saya mau kemana, saya makin terkenal. Makin terkenal, makin banyak yang pengen. Ini udah undangan ceramah ke Kalimantan kemarin dari Malaysia, numpuk sekarang, bikin sibuk saya juga ini. Ini yang ngangkat saya Ba'lawi. Semakin dia tidak percaya, semakin orang banyak percaya. Semakin dia punya buat-buat dalil-dalil palsu, manuskrip palsu, semakin orang cerdas-cerdas baca. Coba baca kitab buku Keabsahan Nasab Ba'lawi itu. Dia ngomong tidak ada dalil kitab sejaman, tapi dia bikin manuskrip palsu.
Saya sudah tulis manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas, bisa di-download. Bagaimana kepalsuannya itu? Dia bikin kitab tahun 1960. Seorang Ba'lawi bikin kitab tahun 1960, tapi ditulisnya di situ dibikin tahun 640 Hijriah. Dari mana eta Ki Imad nyaho bae cina eta palsu? Dari berbagai macam literatur tentang orang yang disebutkan itu. Pengarangnya katanya namanya Sa'duddin Ad-Dhifari, 640 Hijriah, katanya murid Faqih Muqaddam. Bagaimana dia jadi murid Faqih Muqaddam sedangkan Faqih Muqaddam teu aya jelmana ge? Teu aya. Ini kita Nusantara ngomong Bali oke, ngomong Sunda oke, ngomong Jawa kita mah bisa. Ki Alawi ora bisa ngomong Jawa. Ana ning Pulau Jawa ora bisa ngomong Jawa. Usir iki wong ki. Kudu bisa ngomong Jawa. Ini ngomong Jawa nih kayak wong Jawa Osing. Jawa Osing, Jawa Banyumas, Tegal, Cirebon mirip karo Jawa ning Banten. Ning Banten itu Pak ngomong Jawa 3 kabupaten yang paling banyak. Di kabupaten saya itu Tangerang mayoritas Sunda, tapi ada 7 kabupaten yang bahasanya Jawa. Tapi Jawanya lucu, dibawa ke Jawa Tengah, orang Jawa Tengah gak ngerti. Lah saya ngomong Jawa, orang Jawa Tengah nggak ngerti. Ini sebenarnya siapa sih saya ini? Ngomong Sunda lama-lama nggak bisa saya. Ngomong Jawa, tapi ketika di Jawa Tengah, orang Jawa Tengah nggak ngerti juga bahasa Jawa saya. Katanya ada orang Maduranya, orang Madura ngomong saya nggak paham juga. Orang Bali ngomong, kalau lagi bahasa Indonesia saya paham, orang Bali ngomong enak didengarnya kan, ada getar-getarannya itu, logat Bali itu, logat Betawi. Indonesia ini beragam, dan Indonesia ini diciptakan dalam realitas keberagaman yang luar biasa. Kekayaan alamnya dan kekayaan budaya dan peradabannya tidak boleh dikuasai selain oleh putra putri Nusantara. Nahdlatul Ulama sebagai ajaran Wali Songo, pelembagaan ajaran-ajaran Wali Songo di masa lalu sekarang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU ketemu dengan orang Kristen itu biasa-biasa aja. Orang NU ketemu dengan orang saudara dari Bali, dari Hindu, dari Buddha, ya seperti saudara aja. Saya punya teman namanya Slamet, orang Magelang, dulu kuliah ilmu politik bareng. Saya mau berangkat haji kondangan biasa kayak orang biasa aja. Nah, kenapa? Kita orang NU diajari tentang pluralisme, pluralitas sebagai sebuah keniscayaan bangsa Indonesia. Kita diajari toleransi, diajari saling asa, saling asih, dan saling menyayangi. Jadi biasa. Coba orang Wahabi kalau misalnya duduk sini orang Kristen, sini dengan orang saudara dari Konghucu, dia ngegeter-geter, saya masuk neraka ini, saya masuk neraka. Kayak neraka punya dia. Tapi orang NU itu Gus Dur, ya katanya siapa kira-kira yang masuk surga? Ya Romo Magnus Suseno juga diajak-ajak bercanda tentang akidah oleh Gus Dur. Kenapa? Karena klaim-klaim yang tentang sesuatu yang ada di dalam nanti terserah Tuhan, itu adalah hal yang gaib, yang kita meyakini inna akramakum indallahi atqakum wa inna dina indallahil Islam. Itu adalah ajaran kita. Siapa tahu teman-teman saudara kita juga punya ajaran begitu tentang agamanya. Nanti di sanalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakimnya. Nah, kalau misalnya orang Wahabi enggak, dia yang menghakimi di dunia ini. Ya, ini neraka ini. Tahlil kufur. Ini katanya ngaben ngebanten, ngasih sesajen tuh sama ini. Itu musyrik.
Siapa itu yang di atas Gunung Merapi atau Gunung Semeru disepak sama Wahabi? Padahal kalau orang NU yang nemu itu langsung dimakan. Nah, Nahdlatul Ulama sebagai pelembagaan ajaran kasih sayang Wali Songo inilah yang menjadi perekat bangsa Indonesia ila yaumil qiyamah. Kalau misalnya NU ini ajarannya kemudian dimasuki oleh ajaran-ajaran yang bukan ajaran Wali Songo, maka keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia akan mudah dipecah belah. Kita Indonesia besar, betul, tapi kita dipisahkan oleh lautan. Sumatera dipisahkan oleh lautan dengan Jawa, Sumatera dengan Kalimantan dipisahkan oleh lautan, Sulawesi dan Kalimantan dipisahkan oleh lautan, Maluku, begitu pula Papua, Bali dan Madura, tetapi kita disatukan oleh kenusantaraan. Kita berikrar, kita beriktikad untuk menjaga tanah air Nusantara ini dalam keindonesiaan selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara milik kita. Nusantara, Nusantara, Nusantara. Yang jadi raja anak Nusantara. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan putra putri Nusantara menjadi raja di Nusantara ini. Setuju? Ya, caranya apa? Demokrasi ini adalah jalan yang dipilih oleh para the founding father bangsa Indonesia. Agar apa? Agar orang-orang yang bukan Indonesia, yang bukan Nusantara tidak bisa jadi raja di Indonesia. Sejelek-jeleknya anak Indonesia ini, misalnya gini nih, ada turunan Nusantara tuh boga duit, ini ada tuh orang asing dari bukan Nusantara nyalon bareng, ini banyak duitnya. Kira-kira Bapak milih yang mana? Kalau milih ini nggak dikasih duit, milih ini dikasih duit, milih mana? Harus digelorakan mulai saat ini. Apabila terjadi hal-hal demikian, maka yang harus kita pilih, wajib hukumnya difatwakan oleh LBM, kita harus memilih, wajib memilih bangsa Indonesia. Kalau tidak, Pak, demokrasi ini juga membuka celah orang-orang bisa menjadikan raja di negeri kita bukan dari putra putri kita. Ini orang Bali harus hati-hati, jangan sampai yang jadi gubernur bukan orang Bali. Orang Jatim hati-hati, awas yang jadi gubernur bukan orang Jatim. Ini demokrasi harus menghargai daripada tanah di mana manusia-manusia itu ada. Yang harus jadi raja di Jatim ya orang Jatim, yang harus jadi raja di Bali ya orang Bali, yang harus jadi raja di NTT ya orang NTT. Demikianlah seharusnya menurut Asabiyah Ibnu Khaldun, di mana politik itu dibangun berdasarkan suara mayoritas demi untuk menjaga hak-hak minoritas. Jadi itu ya teman-teman, pernyataan Idrus Ramli dan Hanif Alatos tentang Ubaidillah ini dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi di video kali ini Idrus Ramli menerangkan tentang Ubaidillah ya, yang mana Ubaidillah itu yang jadi perbincangan publik tentang masalah tersambungnya nasab klan Balawi. Hanif juga seperti itu ya. Dan Kiai Haji Imaduddin membeberkan tentang Ubaidillah ini ya, dari abad ke abad ini diterangkan semuanya oleh
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi terjawab sudah tentang masalah Ubaidillah ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.